Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Saudaraku sekalian, mari kita renungkan hidup kita ini. Kita kan harus tahu nih, emang kita memilih tokoh-tokoh itu. Kita jauh-jauh dipanggil Partai Umat nih ke sini. Kita datangi, kena amanah kita datang. Ya, jangan yang menyangkut masalah pribadi lah, Bang. Kalau masalah Enggak bisa yang sifatnya ini objektif ya, maksud saya. Sifatnya ini kita membicarakan masalah umat. Artinya kita bicara tentang kepentingan orang banyak gitu loh, Bang. Ya jangan personal lah. Kalau personal kayaknya kan nggak ini, kita subjektif nantinya jadinya gitu ya kan. Jadi ini apalah tanggapan Abang tentang Partai Umat ini sekarang yang udah lolos jadi peserta kontestan pemilu di 2024 nih gitu. Ya kita bersyukur aja sama Allah bahwa Partai Umat ini telah terpilih kan. Itu pertama. Kedua, kita terlalu dini untuk menyikapinya karena visi dan misinya itu kan kita harus jelas dulu. Kalau visi dan misinya Partai Umat ini mudah-mudahan satu visi dengan kita, baru kita dukung. Ya, tapi ya sebagai seorang Muslim, kayaknya kalau mendengar bahasa namanya aja Partai Umat, itu kira-kira kan identiknya itu kan udah jelas itu ke ke religi gitu loh. Partai Umat gitu, umat ya kan. Umat itu luasa Pak, luas tuh Pak. Seluruh ada manusia yang di muka bumi Indonesia ini umat semua. Ya, baik dia Nasrani, Buddha, Hindu dan sebagainya. Ya. Itu umat. Bahkan seluruh dunia. Untuk skop lebih besarnya. Iya, tapi kan ini untuk skup partai. Ya. Ya kita bicara skup partai Indonesia aja gitu. Ya, yang diakui di Indonesia. Yang diakui di Indonesia. Ya mudah-mudahan pemimpin umat ini yang betul-betul amanah untuk rakyat. Itu yang kita harapkan. Ya, setuju. Keluh kesah rakyat itu betul-betul disikapi. Ya, artinya dengan tanda positif. Kita tidak menginginkan partai itu diurus oleh rakyat, tetapi Partai Umat inilah yang mengurusi rakyat. Ya. Itu aja sama kita. Ya, artinya sebagai pengurus umat, pengurus rakyat kan begitu, Bang ya. Sebenarnya yang namanya pemimpin itu adalah orang-orang yang mau bekerja untuk mengurusi umat, mengurusi rakyat kan begitu. Iya, dalam misinya duka rakyatku itu adalah dukaku, dukanya Partai Umat gitu. Iya. Jadi biar senyawa gitu, biar senyawa. Biar dukanya rakyatku itu adalah dukanya Partai Umat. Artinya di sini Partai Umat itu harus bisa berkolaborasi, ya kan, dengan umat, dengan rakyat kan begitu. Untuk membawa kebaikan. Ya dalam artian permasalahan yang ada di Partai Umat ini sebenarnya juga complicated gitu. Karena masalah rakyat itu kita bicara masalah yang sifatnya global. Ya umat itu udah global. Kalau umat itu global. Siapa aja yang namanya umat itu pasti tidak. Di sini Partai Umat ini yang kita harapkan tidak mengkotak-kotakkan. Ya, tidak mengkotakkan dia agama ini, dia agama ini, dia agama itu. Semuanya tuh untuk umat. Nah, artinya manusia. Manusia lah, umat ini manusia gitu. Nah, jadi kita harapkan apa yang sesuai dengan keinginan umat ini. Partai Umat ini menjadi suaranya betul-betul seluruh umat. Ya, mewakili seluruh umat. Umat ya, benar. Yang ada di muka bumi Indonesia ini. Kira-kira menurut Abang kriteria pemimpin Partai Umat ini yang seperti apa? Jalankan aja rukun apa yang dikehendaki oleh rakyat.
apa yang diamanahkan oleh rakyat sesuai dengan undang-undang. Ya, betul. Itu aja, jalankan. Tidak menyeleweng. Karena begini, artinya semua itu perintah itu seakan-akan perintah dari Allah. Menjalankan amanah itu seakan-akan perintah dari Allah. Bukan perintah dari mana-mana. Artinya pemimpin dari Partai Umat ini harus benar-benar amanah. Begitu, Bang? Amanah. Oke. Ya, sesuai dengan niat sholatnya. Hidupku, matiku, kesemuanya karena Allah. Jalanlah karena Allah. Artinya tidak ada yang ditakuti selain Allah, gitu. Iya. Ya, benar. Jadi kita jalani sesuai dengan niat dia sholat. Kalau dia sudah memaknai sholatnya itu, artinya tidak ada pengkhianatan untuk rakyatnya gitu. Ya, tiada dusta di antara kita. Tidak gitu. ada dusta gitu. Betul. Sebenarnya Bang Regar ini udah termasuk orang-orang yang rukuk, orang-orang yang sujud. Enggak juga. Karena begini, ada yang pernah saya dengar dari ya ulama kiai gitu ya, Bang Regar ya. Rukuklah kamu dan sujudlah kamu bersama-sama orang yang rukuk dan sujudlah kamu bersama orang-orang yang sujud gitu. Artinya ketertarikan Bang Regar untuk datang ya bergabung dengan Partai Umat itu juga sebenarnya akibat dari proses rukuk dan sujudnya Bang Regar sebenarnya. Tanpa Bang Regar sadari gitu ya kan. Karena semua tuh langkah napas kita. Bukan kita yang mengatur, Allah yang mengatur. Ya, setuju. Dengan pertemuan ke umat ini, itu sudah Allah yang mengaturnya. Ya. Kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, la haula wala quwata illa billah. Itulah zat kita sebenarnya. Ya, benar. Tidak ada daya kita apapun gitu. Sebenarnya ada yang menjadi rahasia dari kehidupan ya, yang mungkin banyak orang yang juga mungkin lupa atau mungkin tidak mengetahui. Itu 4 hal itu, langkah, pertemuan, rezeki, maut. Itu semua kan sudah ditentukan oleh Allah. Hak prerogatifnya Allah. Ya, benar. Dan kita sebagai pemain sinetron dalam kehidupan, ya kita langkah-langkah kita juga udah ditentukan sama Allah. Kita mau jalan ke partai mana, kemudian mau bergabung di partai mana, begitu. Saya memilih partai yang betul-betul dia amanah. Loh, Makanya kita mendoakan semoga pemimpin partai amanah ini menjalankan amanah apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Itu aja. Ya, kalau Abang bicara masalah amanah, seluruh partai yang terdaftar di KPU itu Bang, itu semua mereka itu mengaku sebagai partai yang memegang amanah. Itu kan amanah cerita. Konstitusi, amanah undang-undang, amanah rakyat. Ya termasuk ya Partai Umat sendiri lahirnya dari partai yang namanya Partai Amanat Nasional gitu loh, Bang Regar. Iya. Partai yang amanah katanya begitu. Ya kita terlalu dinilah mengkomentari apa namanya partai amanah ini. Biarlah waktu, tapi kita minta pemimpin-pemimpin yang diamanah ini, yang diamanahkan menjadi pemimpin yang bisa membawa amanah kita. Itu ya betul. bisa yang membawa amanah kita. Ya. Kita tidak banyak mengharap kecuali kita mendoakan kepada pemimpin-pemimpin ini supaya dia menjalankan apa yang diamanahkan oleh rakyat. Karena banyak pemimpin-pemimpin yang berjanji begini, begitu, begini. Jangan begitu dia mudah menjadi. Jangankan kita minta amanah, kita minta nomor teleponnya aja, di telepon lagi udah nggak ada. Udah nggak bisa lagi di telepon. Siapa ya gitu. katanya gitu ya. Hah? Di telepon siapa ya katanya. Lupa dia langsung. Lupa dia. Gitu. Iya betul. Ya semoga Bang Regar yang juga menjadi calon pemimpin di Partai Umat ini juga jangan seperti itulah. Enggak, ya kan? Nanti waktu saya telepon ini siapa ya gitu. Nanti nanya lagi gitu kan. Saya nggak mengharapkan itu jabatan, tapi saya mengharapkan sebagai pemimpin amanah ini betul-betul amanah. Gitu. Tapi saya melihat karakter Bang Regar untuk menjadi seorang pemimpin yang amanah itu ada loh Bang. Bukan ya pertama ya pemimpin yang amanah itu Bang itu dasar itu mereka harus fatanah dulu loh Bang. Fatanah itu artinya kan cerdas dan bijaksana gitu loh Bang. Abang itu kan termasuk orang yang cerdas saya lihat, termasuk juga orang yang bijaksana. Kemudian abang juga seorang yang tabligh, bisa menyampaikan kebenaran. Artinya kepentingan umat, kepentingan rakyat itu akan terwakilkan dengan adanya adanya karakter yang abang miliki begitu. Kemudian Nabi juga mengatakan pemimpin yang benar itu adalah pemimpin yang amanah begitu Bang. Ya amanah itu saya pikir juga ada pada diri abang. Ya gitu. itu yang kita harapkan. Tapi saya belum sanggup saya menerima amanah dari rakyat itu karena betul-betul saya ini masih manusia yang serba kurang.
Ya, ya manusia kurang segalanya lah di dalam menuntut agama. Jadi nuntut agama itu mau ilmu di dunia ini, makin banyak kita nuntut, itu makin banyak, ternyata kita makin bodoh. Ya, benar. Bukan makin pintar. Ya, benar. Ternyata luasnya, begitu Ilmu. besarnya apa kekuasaan Allah itu Ya, yang nggak benar. bisa kita cakup. Benar, benar. Artinya Allah lewat baginda Rasulullah pernah mengatakan, seandainya 7 lautan di bumi dijadikan tintanya dan 7 daun yang ada di muka bumi dijadikan kertasnya untuk mencatat rahmat dan nikmat, juga ilmu-ilmunya Allah, itu juga tidak akan cukup, begitu Bang. Itu Allah sampai 31 kali menyebutnya. Nikmat apa lagi yang kau dustakan padaku? Ya, nikmatku yang mana yang kamu Nikmat dustakan? mana lagi yang kau dustakan? Ya, betul. Afala takilun, afala tazakarun. Jadi itulah sangkin luar biasanya nikmat yang diberikan Allah. Tapi kita lupa, diberikan ujian aja sedikit. Ya, Padahal kenikmatan luar biasa itu udah lebih banyak daripada yang ujian yang kita terima. Kita Ya. nggak terima. Karena dia nggak memahami antara qadar baik dan qadar buruk. Sebagai umat itu, sebagai umat yang dikasihkan Allah, Allah akan turunkan qadar baik dan qadar buruk. ya, Umpamanya Bapak mendapatkan rezeki, itu baik diturunkan Allah. Diujikan oleh Allah lagi, qadar buruk, hilang duit Bapak. Seharusnya Bapak tidak mereka-reka kemana-mana gitu. Tapi ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar, Nah, Bang. itu. Jadi begini, ketika Abang bicara masalah qada dan qadar, itu kan terdapat di rukun iman yang ke-6. Ya. Kalau kita bicara rukun iman yang ke-6, ini saya teringat dengan nomor urut Partai Umat ini, Bang. Partai Umat ini nomornya 24, 2 dan 4. Artinya 2 dan 4 ini kalau dijumlahkan sama dengan 6. Jadi 6 ini adalah merupakan sebuah angka ya yang juga terdapat dalam rukun iman yang jumlahnya adalah 6. Artinya sebagai Abang sebagai simpatisan mungkin ya di Partai Umat, Abang juga harus paham dengan angka 6. Begitu, salah satunya yang ke-6 itu adalah iman kepada qada dan qadar, ya seperti apa yang Abang sampaikan tadi, begitu kan? Ya, kadang-kadang kan manusia ini terprovokasi dengan dunia ini ya. Seakan-akan dunia ini segala-galanya. Padahal jangan gara-gara dunia ini kita korbankan ada dunia yang lebih abadi lagi. Ya, benar. Ya, ini kalau kita hitung dengan jari kehidupan kita di dunia ini cuma hanya 1,5 jam hidup di dunia ini. Kenapa 1,5 jam, Bang? Itu ada hadisnya. Nah, gimana bunyinya Jadi, kira-kira? Kalau dicontohkan waktu itu di surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu 3,5 abad mereka ditidurkan sampai mata uang mereka itu tidak laku gitu. 300 tahun ya. 300 tahun. Anjingnya, kapi-kapinya berapa orang? 9 orang pemuda ya. Pemuda, 3 Iya. pemuda itu dengan anjing sekatan. Jadi salah satunya karena mereka berbuat kebaikan, salah satunya anjing di dunia itu, anjingnya Al-Kahfi ini yang masuk surga. Oh, hebat dong, anjing juga bisa masuk surga ya. Bisa, karena dia berbuat kebaikan. Iya. Jadi makanya kalau kita mau bagaimana cara hidup kita, kalau kita mau sehat jasmani dan rohani kita, bagaimana setiap hari itu kita harus bisa berbuat kebaikan. Benar. Setuju, Bang. Tidak boleh menjas orang. Sejas apapun, kita tidak punya hak Iya, benar. untuk menjas orang. Nggak boleh ya, Bang. Nggak ya? boleh. Menjas orang ya, menjustis orang ya. Nggak boleh. Ya, lu miskin gitu, nggak boleh. Nggak. Ya, emang kita siapa gitu ya Bukan, kan? nggak boleh. Itu Ya. bukan artinya kita itu kan lain canda guru ya. Tapi kalau sudah menunjuk, No. itu nggak boleh. Tapi nggak kalau boleh. cuman hanya kata-kata, Iya. nggak menunjuk seseorang, itu boleh. Boleh. Secara hukum dunia pun juga nggak ada hukumnya gitu. Dianggap sendagurau ya. Kecuali, yuk katanya, Iya. gini pakai telunjuk, itu udah menjas. Menjas ya. Kalau hanya ngomong-ngomongan itu biasalah. Iya. Nanti ada hukumnya juga itu loh, Bang. RUU KUHP ya kan, perbuatan yang tidak menyenangkan itu, Bang. Oh gitu. Ya nggak tahu lah kita ya. Ya itu tergantung yang menyikapinya aja.
Sekarang permasalahan itu bukan masalah yang salah, tapi cara kita menyikapi yang banyak Iya, betul, salah. betul, betul. Apapun persoalan itu. Iya. Adalah Allah itu menurunkan ujian-ujian itu karena Dia sayang terhadap diri kita. Iya, benar. Artinya masalah itu membuat proses kematangan cara kita berpikir, Berpikir. proses mematangkan kejiwaan, emosional kita juga. Kan begitu Bang, ya kan? Salah satu sikap yang nggak benar, contoh begini, Bapak kehilangan. Kehilangan udah menuduh seseorang itu udah rugi dua. Iya. Materi hilang, Ya, kemudian udah menuduh. tuh Bapak berdosa. Iya, gara-gara menuduh. Menuduh. Ya. Jadi kalau Bapak ini datangnya dari Allah, kembalinya kepada Allah, itu yang benar. Iya. Dan sebenarnya itu barang itu bukan hilang sebenarnya, cuma pindah tempat aja kan begitu Bang. Tergantung Bapak lah nyikapinya Ya, gimana, mau pindah mau apa gitu kan. Tapi yang penting begitu sesuatu barang itu diambil orang, maka doakanlah. Mudah-mudahan yang mengambil barang saya ini bermanfaat bagi dia. Ya. Itu yang baik. Tapi Abang kayaknya pernah kehilangan ya? Sering. Oh sering ya? Iya, ya. Cuma satu yang Abang belum pernah kehilangan ya? Apa itu? Ya, itu udah kontrak. Kita semua ini udah dapat kontrak nih. Oh, udah ada SPK-nya, kontrak udah ada. Iya. Tinggal dikeluarkan SPPJ-nya udah selesai. Iya, betul. Udah dapat kontrak kan, Pak? Iya. Ya kan? Ya, kontrak mati kan udah jelas itu. Iya. Tinggal itu aja. Karena begini dia Bang, yang paling dekat dengan manusia itu adalah kematian. Dan yang paling jauh dengan manusia itu adalah 1 detik yang telah berlalu. Kan begitu Bang? Iya, itu benar. Saking dekatnya kita nggak pernah tahu kapan dia datang, kan begitu Bang? Makanya kadang-kadang di rekan-rekan kita bicara tentang kontrak dunia ini kan. Tapi kontrak dia alam baka dia nggak tahu gitu. Alam lain. Alam lain ya. gitu. Betul. Nggak tahu gitu. Artinya kita juga harus memikirkan tentang esensi alam lain ini Bang ya, dalam kehidupan ini ya? Oh iya. Oh iya. Harus punya manajemen hati. Oh iya, manajemen kalbu. Oh iya. Kalbu Kita harus kita belajar banyak dong dari Agim kalau begitu. Ya apapun ceritanya, kalau aku lakukan gini rugi nggak? Kalau beruntung dalam kata agama aku lakukan, kalau rugi kata agama aku tidak lakukan. Iya. Itu aja. Iya. Jadi jangan kita sakiti diri kita. Kalau kita sudah menyakiti diri kita, kata Allah, bagaimana aku sayang terhadap dirimu? Dirimu sendiri aja kamu nggak sayang. Iya. Jadi ada satu pertanyaan ini Bang. Ini mungkin pertanyaan sedikit agak berbeda ya dari banyak orang mungkin. Jadi begini, Abang beramal nih. Dengan amalan yang Abang lakukan, Abang berharap nggak akan surga? Enggak. Sebagai imbalan mungkin ya? Enggak. Hah? Itu enggak. Nggak berharap? Enggak berharap. Kita beri aja. Kenapa? Ini karena perintah Allah. Kalaupun dia memberikan itu hak dia. Kita nggak bisa minta mengharap Bapak gitu. Tapi yang perlu kita pertama perilaku hal kita ini. Itu harus yang betul-betul kita jaga. Iya. Jangan perilaku hal ini apa yang dilarang agama itu kita lakukan. Itu sama dengan menjolimi diri sendiri. Begitu ya? Iya, menyakiti diri sendiri. Iya, itu dosa. Ya udah berdosa. Ya. Udah berdosa, Allah tidak sayang lagi sama kita. Gitu. Iya, betul. Bagaimana doa Bapak mau diterima? Gak akan pernah diterima. Aku pernah teringat ini omongan Abang. Sholat, zakat, puasa, haji itu nggak membuat Allah senang terhadap manusia. Itu hanya gitu. untuk dirimu sendiri kata Allah. Iya. Tapi kalau sih yang begitu membuat? itu antara dialog Nabi Musa sama Allah. Iya. Apa ya sebenarnya Bang yang membuat Allah itu senang terhadap Sedekah. amalan? Sedekah ya. Zakat, infak, itu Allah sangat senang. Allah baru tersenyum sama Bapak gitu. Gitu ya. Makanya kalau Bapak mau senang, banyak-banyaklah bersedekah. Iya, betul. Kalau Bapak, Setuju, tunggu, aku banyak duit dulu. Kalau Bapak banyak duit, sedekah itu biasa, Pak. Biasa orang kaya ya. Iya, orang kaya. Iya. Tapi kalau Bapak, misalnya uang Bapak 50.000, Iya. bagi 2, 25 masuk ke sana, 25 untuk makanku. Itu bersambung. Gitu ya. Allah Luar akan, biasa ini Bang. karena Allah akan, dia bilang, apabila ada seseorang mendapatkan kesulitan, kamu tolong, aku selalu dekat kepadanya. Iya. Kenapa? Iya. 700 kali lipat akan kuganti. Itu janji Allah. Janji Allah pasti ya. Bukan janji-janji partai-partai yang lain. Iya, gitu. iya, Itu iya, susah kita. Iya, betul. Setuju Bang, setuju. Makanya di dalam hal ini kita ngelantur ngomong entah kemana-kemana. Yang penting partai amanat ini, Partai umat. partai umat ini supaya betul-betul menjaga amanah. Gitu. Iya, betul.
Ya, setidaknya pemimpin-pemimpin di Partai Umat ini mereka adalah orang-orang yang fatanah, cerdas dan bijaksana. Iya, itu Kemudian yang kita orang-orang harapkan. yang bisa menyampaikan amanat gitu ya. Iya. Dari rakyat. Karena kalau kita bicara Partai Umat, arti kita bicara tentang kerakyatan, tentang rakyat, tentang kepentingan rakyat. Iya. Mm-mm. Jadi Oke, Bang. Setuju. itulah. Ya, saya rasa gitu aja lah Pak ya. Oke, siap.